Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, yakni membahas tentang seputar soal-soal ujian dan materi. Bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel ini, silakan bisa di-subscribe terlebih dahulu. Semoga dengan subscribe-nya itu bisa membuat channel ini semakin berkembang. Karena jika dilihat dari data yang ada di sini, lebih banyak yang belum subscribe. Maka dari itu silahkan bisa di subscribe terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk ke videonya, dimana dengan judul kupas tuntas kisi-kisi Pritas PPG Mapel Bahasa Indonesia part yang ke-6. Bagi yang belum menonton, silahkan bisa dilihat dari part 1 sampai part 5 agar sampai ke sini nantinya tidak bingung, karena beberapa part itu saling berkesinambungan jenis-jenis soal yang ada dari soal PPG ini. Nah, seperti contoh di soal yang pertama ini. Jadi nantinya akan disajikan sebuah sumber berbasis digital, nantinya kutipan teks baru dan diminta menelaah unsur batin puisi secara tepat. Nah, di soal yang ini nantinya yang diminta adalah unsur batinnya, sedangkan unsur dalam puisi ada dua, yakni ada unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik ada di part 5. Unsur batin adalah unsur yang tidak nampak dari puisi yang ada. Kalau di sini kan dimintanya tentang puisi baru, jadi unsur batin dari puisi baru itu ada tema, nada, kemudian perasaan dan amanat. Di soal selanjutnya nantinya akan diminta untuk menelaah struktur teks drama dengan tepat, yakni udah mulai struktur teks drama. Sedangkan seperti yang kita ketahui, maksud saya adalah struktur teks drama itu ada alur, tokoh, penokohan, ada keramagung, ada wawacang, ada latar. Yang selanjutnya nantinya akan diberikan sebuah kutipan teks prosa lama, yakni berupa hikayat, fabel, legenda, atau dongeng, dan kita diminta untuk menelaah informasi yang sesuai dengan kutipan teks tersebut. Jadi apabila muncul sebuah pertanyaan menelaah informasi yang sesuai dengan teks, maka kemungkinan soal-soal yang muncul adalah informasi yang sesuai dengan teks di atas adalah, atau apa yang disampaikan oleh tokoh tersebut, apakah yang disampaikan oleh tokoh A, atau mengapa dia bisa bersifat seperti ini, atau mengapa dia bisa melakukan hal ini. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh menelaah informasi yang sesuai dengan teks. Bahasa mudanya adalah ini keluar dalam jenis soal adik Simba, yakni apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Soal selanjutnya, yakni nantinya akan disajikan sebuah sumber belajar berbasis digital dalam bentuk puisi rakyat. Nanti akan diminta menelaah struktur retorik secara tepat, yakni ini sama dengan part 5, yakni struktur puisi. Dan yang selanjutnya nantinya akan disajikan sebuah sumber belajar cetak dan kalimat acak, ini ya, berupa kalimat acak. Seperti ini sering kita jumpai di soal-soal yang kita ujikan pada anak-anak, yakni kalimat acak, dan kita diminta menjadikan susunan yang baik, atau bahasa mudahnya adalah mencari susunan kalimat yang sesuai. Nah, ini salah satu contoh urutan kalimat agar menjadi paragraf padu adalah seperti ini. Nah, membicarakan perihal tentang susunan paragraf yang baik, kita harus mengetahui terlebih dahulu, yakni paragraf yang baik adalah paragraf yang bisa menyatukan, kemudian berkesinambungan, dan terdapat kohesi atau koherensi, saling nyambung. Dan dimana kita kata kunci untuk bisa mencari paragraf ini di awal atau di akhir, karena kata kuncinya adalah di awal dan di akhir, dimana awal pastinya merupakan kalimat utamanya dan di akhirnya yakni berupa simpulan, seperti itu. Untuk di soal selanjutnya nantinya akan disajikan sebuah sumber belajar cetak dan diminta untuk menelaah unsur kebahasaan dari teks secara tepat, di mana unsur kebahasaan sebuah teks di dalam pelajaran bahasa Indonesia itu biasanya yang muncul adalah kata ganti, konjungsi, kata sifat, kata baku, dan sesuai apa yang disampaikan di dalam, seperti itu. Maka dari itu sesuaikan dengan yang dipelajari di anak-anak.
Yang selanjutnya, untuk nantinya akan disajikan beberapa sumber belajar cetak berupa kutipan prosa baru dan diminta untuk menelaah struktur teks yang tepat, di mana struktur teks dari prosa baru itu ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Jadi kita bisa jadi diberikan sebuah teks di mana teks itu adalah komplikasinya atau kodanya, seperti itu. Dan yang selanjutnya nantinya akan diberikan dalam pembelajaran sastra, akan diminta untuk menelaah atau ketepatan atau ketidaktepatan penggunaan sumber belajar tersebut. Jadi nantinya kita diminta apakah sumber belajar yang dipakai guru A ini sudah sesuai. Misal dalam pembelajaran sastra ternyata guru A memakai sumber belajar buku ini, hanya buku ini, apakah sumbernya sudah sesuai? Nah, bisa jadi soal yang keluar adalah soal seperti itu. Dan yang selanjutnya terkait dengan teks narasi, yakni kita diminta untuk menganalisis tema dari kutipan tersebut. Hal yang perlu kita pahami adalah teks narasi, yakni teks yang menceritakan suatu peristiwa berdasarkan kronologi. Ingat, berdasarkan kronologi, yakni apa yang dibicarakan. Jadi lebih kepada adik Simba, seperti itu ya Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya nantinya akan disajikan sebuah jenis atau bahan simakan teruji dapat menentukan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi jenis bahan simakan adalah berupa konsep, gagasan, atau informasi. Bisa jadi dalam berupa teks eksposisi, seperti itu ya. Karena ini bahan simakan, kemudian keterkaitannya dengan sehari-hari dari teks eksposisi tersebut. Lanjut di part 7. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.